Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini Ridaul Hayatin ingin mempresentasikan tentang ekstraksi DNA pada mata kuliah bioteknologi. Definisi dari ekstraksi DNA yaitu prosedur atau teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel seperti DNA kloroplas dan DNA mitokondria untuk mendapatkan DNA yang berkualitas tinggi. Proses dari ekstraksi DNA yaitu yang pertama lisis, presipitasi, dan purifikasi. Pada proses lisis merupakan proses pemecah sel dan mengeluarkan DNA dari nukleus. Membran sel harus dipecahkan terlebih dahulu untuk dapat mengeluarkan komponen-komponen sel termasuk DNA. Pelisisan dapat dilakukan terhadap membran atau dinding sel. Ini dapat dilakukan secara fisika dan kimia. Pelisisan membran nukleus hanya dapat dilakukan secara kimia karena DNA berada pada nukleus. Tahap dari pelisisan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fisika, kimia, dan enzim. Yang fisika, pelisisan secara fisika bisa dilakukan menggunakan blender, mortar, dan pestle, dan sonikasi. Yang kedua secara kimia, sedangkan secara kimia bisa menggunakan deterjen seperti sodium 2-desil sulfat atau SDS, lauryl sulfat dengan penambahan pelarut organik seperti kloroform. Yang ketiga yaitu proses lisis juga dapat menggunakan enzim yang menargetkan khusus pada ikatan asam amino tertentu. Beberapa enzim yang digunakan seperti proteinase K untuk sel hewan, selulase untuk sel tumbuhan, litikase untuk yeast, lisosim untuk bakteri gram positif. Tahap yang kedua yaitu presipitasi. Pada presipitasi memisahkan DNA dari debris seluler seperti protein, lipid, polisakarida, komponen organik, dan anorganik. Pada presipitasi ini dibagi menjadi 4 tahapan sebagai berikut. Tahap presipitasi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu sodium ion, alkohol, protease, filtrasi. Pada sodium ion, proses presipitasi dapat dilakukan dengan menggunakan sodium ion atau Na+. Ion sodium akan menetralkan muatan negatif pada molekul DNA yang membuatnya sulit larut dalam air dan lebih stabil. Yang kedua, tahap presipitasi yang kedua yaitu menggunakan alkohol seperti etanol atau isopropanol dapat mengendapkan atau mempresipitasi molekul DNA karena DNA tidak terlarut dalam alkohol. Pada tahap presipitasi yang ketiga yaitu protease, selanjutnya untuk mendapatkan molekul DNA yang bersih ditambahkan pula protease untuk mendegradasi DNA yang terasosiasi pada protein dan molekul protein yang lainnya. Yang terakhir yaitu filtrasi. Selain itu, proses filtrasi juga dapat dilakukan untuk memisahkan DNA dari molekul lainnya. Proses filtrasi penting dilakukan untuk mendapatkan DNA murni, karena DNA yang tidak murni dapat mempengaruhi proses analisis, mereduksi kualitas DNA, atau membuatnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Tahap yang ketiga yaitu purifikasi. Purifikasi menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan. Setelah DNA terpresipitasi, DNA kemudian dicuci dengan isopropanol atau absolut etanol. Yang kedua, purifikasi tersebut menghilangkan debris seluler dari material-material yang tidak diinginkan yang masih tersisa. Setelah DNA dipurifikasi, DNA disimpan dalam air untuk penyimpanan pada suhu kurang 20 derajat Celcius. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ridaul Hayatin ingin mempresentasikan tentang polymerase chain reaction atau PCR pada mata kuliah bioteknologi. Definisi PCR.
PCR yaitu suatu metode in vitro dalam sintesis DNA. Hingga saat ini, metode PCR telah berkembang dari metode PCR yang umum hingga metode PCR yang dapat digunakan secara langsung. Macam-macam metode PCR. Yang pertama, PCR standar. Metode dan hasil produk PCR dapat digunakan untuk tahap selanjutnya seperti cloning, sequencing, restriksi enzim. RMS PCR atau Application Refractory Mutation System adalah aplikasi PCR di mana menggunakan primer spesifik. Metode ini yang sangat berguna untuk identifikasi mutasi titik atau polimorfisme. Yang ketiga, GAP PCR. Mutasi delesi pada gen cluster seperti B globin dapat dideteksi oleh PCR standar menggunakan sepasang primer yang komplemen dengan untai DNA yang di dalamnya ada area delesi. Yang keempat, RPLV PCR. Metode ini digunakan jika ada area pemotongan enzim restriksi. Yang kelima, kuantitatif PCR. Metode ini digunakan untuk menghitung kuantitas atau jumlah produk spesifik hasil PCR. Biasanya dikenal dengan sebutan real-time PCR. Yang keenam, multiplex tandem PCR, metode untuk mendeteksi banyak target pada satu sampel. Kelebihan dan kekurangan PCR. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan PCR. Kelebihannya yaitu hasil dapat diperoleh namun tergantung metode ataupun kit PCR yang digunakan dan dikembangkan oleh pihak developer. Lebih sensitif dan spesifik dibandingkan metode deteksi konvensional. Yang ketiga, reproduksibilitasnya sangat baik atau kembali tergantung jenis kit PCR dan berbagai developer. Yang keempat, hasil aplikasi dapat dihitung secara biasanya untuk teknik RT-PCR. Mudah dikembangkan teknologi terbaru untuk dalam pemeriksaan penanda kelainan genetik. Kemudian kekurangan dari PCR, memerlukan ruangan dengan alur proses kerja satu arah atau untuk mencegah kontaminasi. Mudah terkontaminasi dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu target sequencing DNA. Sasaran harus diketahui terlebih dahulu dan harus melakukan perancangan primer serta kondisi alat yang sesuai dengan tujuan target yang diinginkan. Yang keempat yaitu biaya alat dan bahan untuk metode RT-PCR yang mahal. Prosedur kerja PCR. Prinsip dasar prosedur kerja PCR semua adalah sama, yaitu harus ada primer, DNTP, Taq polimerase enzim, DH2O, buffer PCR dengan atau tanpa MgCl, dan DNA template. Setiap teknik pada dasarnya yang berbeda adalah pertama prosedur temperatur hibridisasi atau penempelan dan elongasi atau pemanjangan produk PCR serta siklus dan waktu. Ada tidaknya area restriksi, perlu tidaknya menggunakan probe atau primer yang berpendar. Manfaat dari PCR. Yang pertama yaitu isolasi gen, DNA sequencing, forensik, dan diagnosa penyakit. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Ridaul Hayatin ingin mempresentasikan tentang real-time polymer chain reaction pada mata kuliah bioteknologi. Definisi real-time polymer chain reaction atau qPCR merupakan salah satu metode PCR yang kini sudah banyak diaplikasikan dalam molekuler biologi. Pada metode qPCR, peneliti tidak hanya dapat mendeteksi keberadaan suatu gen tertentu, tetapi juga mengetahui kuantitas target gen pada sampel hingga membandingkan ekspresi gen pada sampel. Aplikasi dan penggunaan dari qPCR itu sendiri, yang pertama yaitu kuantifikasi absolut, mengacu pada jenis analisis di mana peneliti ingin mengetahui kuantitas atau banyaknya gen
yang diteliti dalam sampel. Sebagai contoh, peneliti ingin mencari tahu berapa copy number gen parasit yang terdapat di sampel tumbuhan. Untuk mendapatkan jumlah absolut ini, peneliti diarahkan untuk membuat kurva standar menggunakan sampel yang sudah diketahui jumlahnya terlebih dahulu, lalu kurva standar ini akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah gen dalam sampel. Yang kedua yaitu sedangkan untuk kuantifikasi relatif lebih sering digunakan untuk menganalisis perbedaan lipatan pada ekspresi gen tertentu antara kelompok perlakuan yang berbeda. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan ekspresi gen yang berperan dalam sintesis lemak pada kelompok yang rajin sarapan dan yang tidak pernah sarapan. Jenis qPCR ini membutuhkan kontrol endogen atau sering disebut sebagai reference atau housekeeping gen. Analisis data pada kuantifikasi relatif akan bergantung pada nilai CT yang dihasilkan oleh gen referensi dan target gen. Tahap-tahap real-time polymerase chain reaction. Yang pertama yaitu isolasi RNA, yang kedua sintesis cDNA, yang ketiga qPCR. Manfaat dari real-time PCR. Penggunaan qPCR dalam ranah biologi molekuler dan lab science lainnya memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil yang akurat dan cepat. qPCR dapat menjadi pertimbangan Anda, terutama jika penelitian Anda ingin mengetahui jumlah gen target atau membandingkan ekspresi gen antar pelakuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.